Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bersama saya Kakak Luna di mata kuliah Konstruksi Alat Ukur Psikologis. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tahapan mengukur tes kognitif atau tes prestatif. Mau tahu gimana lanjutannya? Yuk, check it out. Ya, seperti yang kita ketahui bersama dan di pelajaran sebelumnya, bahwa konstruksi tes ini lebih memusatkan atau menghususkan untuk mengukur hasil belajar atau tes prestatif. Karena mengukur hasil belajar berarti syarat yang harus dipenuhi adalah orang tersebut bisa diukur atau diberikan alat tes jika dia sudah mempelajari materi tertentu. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba kita memberikan misalnya tes konstruksi alat ukur ke seseorang tapi orang tersebut belum mempelajarinya gitu ya. Jadi makanya untuk membuat konstruksi tes ini dua hal yang harus kalian persiapkan adalah pertama kurikulumnya atau silabusnya, kedua adalah materinya ya. Tanpa kedua itu kalian tidak akan bisa membuat tes tersebut. Kenapa nggak bisa? Karena khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang materi diberikan dengan materi yang diujiankan. Jadi ingat waktu zaman sekolah kan, kalian ngerjain tes, terusnya karena belum merasa mempelajari itu langsung, "Wah gimana sih nih bikin soalnya," gitu, "belum gue pelajarin nih, gue jadi gak bisa," gitu. Nah, sebenarnya, eee, dalam tes tadi semuanya materi sudah diberikan, cumanya mungkin kita tidak bisa karena tingkat kesukarannya lebih dari kita, gitu. Karena memang kalau, dalam keilmuan tes gitu ya, jika kita berhasil, maka memang ditautkannya ke kita, tapi kalau kita gagal, ditautkannya ke tes. Berarti tesnya tidak sesuai dengan kemampuan respondennya, gitu. Nah, bagaimana untuk membuat tes konstruksi? Ini tahapannya. Ada beberapa tahapan yang harus kalian lewati untuk membuat tes prestasi ini. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuannya dulu. Mendefinisikan tujuan kalau kalian ingat itu ada 4 ya. Ada untuk tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif gitu. Nah, kalau tes penempatan waktu misalnya kalian pernah ikut les gitu ya, kalian misalnya les bahasa Inggris gitu. Sebelum kalian ditempatkan di mana, misalnya di advance atau di basic atau yang lainnya, maka kalian diberikan tes dulu mana yang nantinya sesuai dengan hasil tes itu kalian akan ditempatkan di situ. Itu placement test. Nah, kalau tes diagnostik adalah ingin memastikan tingkat kemampuan seseorang terkait materi yang dipelajari gitu untuk memastikan. Salah satunya adalah contohnya tes remedial. Tes remedial itu adalah tes diagnostik. Jadi misalnya kalian ujian matematika nih. Sekelas nilainya di atas 8. Ternyata pas dilihat kebanyakan salah itu adalah di materi perkalian. Dengan kata lain, di materi perkalian eh, siswa tersebut tidak banyak yang paham. Jadi jika di materi ujiannya adalah tambah dan perkalian, maka perkalian banyak yang salah. Jadi untuk memastikan tingkat penguasaan perkalian, maka dibuatlah tes diagnostik terkait perkalian itu saja. Jadinya jika kalian ada yang ingin nantinya di sini memilih tes diagnostik, maka syaratnya adalah kalian harus melihat tes yang sudah diberikan sebelumnya, dicek gitu. Jadi kalau misalnya kalian ke saya misalnya ada tes
Misalnya nih, saya sudah mengadakan tes di KUP gitu kan, kalau saya nggak ada ya sebenarnya gitu. Terus dicek jawaban mahasiswa-mahasiswanya seperti apa. Jadi responsi butirnya dilihat satu persatu. Nah, yang banyak salah itu ada di materi apa. Nah, materi yang banyak salah tersebut dijadikan tes. Gitu. Nah, kalau yang selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan tesnya formatif. Formatif itu adalah tujuannya untuk perbaikan gitu. Perbaikan apa? Eh, Biasanya tuh adanya di UTS. Jadi kalau misalnya hasilnya jelek berarti mahasiswa banyak yang belum paham. Makanya bisa memperbaiki cara mengajarnya, materi diperdalam dan segala macam. Nah, kalau yang terakhir tes sumatif. Nah, tes sumatif biasanya sering didengar lah ya. Tes sumatif itu di akhir kalau kalian apa ya? Tes semester gitu ya, UAS gitu. Karena tujuannya tes sumatif itu adalah untuk mengambil keputusan lulus atau tidak eh, ya lulus atau tidak. Jadi untuk tugas ini yang bisa kalian pilih adalah dua, tes diagnostik atau tes formatif untuk tujuannya. Tapi kalau tadi balik lagi, kalau diagnostik berarti kalian harus lihat dulu hasil tes yang telah diberikan sebelumnya dan beranjak dari tes tersebut kalian membuat tes atau bahan materi yang kurang dipahami tersebut. Selanjutnya adalah menyiapkan blueprint. Blueprint itu sama dengan kisi-kisi, sama halnya kalau kita membuat bangunan lah. Jadi kita membuat maketnya dulu. Ini adalah blueprint ini untuk memudahkan kalian untuk eh, agar sesuai gitu ya, agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi misalnya untuk mengukur tahap pembuatan tes prestasi, ya tesnya tentang itu, bukan tentang yang lain itu. Dengan ada blueprint kita jadi lebih pas gitu atau lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tidak seinget-ingetnya pembuat. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan dimensi isi. Jadinya isinya mau apa aja nih gitu. Nanti mungkin ini belum tergambar seperti apanya ya. Nanti setelah ini akan tergambar bagaimananya. Terusnya bentuk itemnya mau seperti apa, pilihan ganda, esai, isian singkat dan segala macamnya kalian perhatikan di sini. Nah, untuk tugas ini kalian membuat 15 pilihan ganda dan 5 esai. Itu tugasnya. Selanjutnya ini tadi menetapkan jumlah item ya. Kalau tadi sudah saya sebutkan ya, menetapkan jumlah item, sekali lagi saya sebutkan untuk tugas ini kalian membuat 15 PG dan 5 esai. Dan norma yang digunakan. Norma yang digunakan itu menggunakan acuan patokan atau acuan norma. Kalau acuan patokan itu yang diberikan dari kampus tuh, patokan. Jadi di sananya itu contohnya misalnya Amin adalah 86 A itu 86 ke atas dan seterusnya. Tapi kalau norma berdasarkan nilai dari kelompok atau di kelas tersebut. Jadi kalau misalnya nilainya paling tinggi di kelas itu 40, nah maka 40 itu bisa menjadi A. Karena yang dibuat adalah eh, patokannya adalah norma gitu, acuannya adalah norma. Ini contoh konstruksinya, perhatikan baik-baik. Misalnya saya ingin membuat tes hasil belajar matematika kelas 2 SD. Nah, tujuannya adalah formatif. Kenapa? Karena di tengah-tengah UTS, jadi perbaikan gitu. Atau kuis juga itu jatuhnya tes formatif gitu. Nah, sebelum itu kalian harus tahu tujuannya tuh, standar kompetensi, mengenal, kalau di sini adalah contohnya mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana. Kalau sudah, ini yang setelah itu semuanya sudah dipastikan gitu ya. Tahap selanjutnya adalah kalian membuat kisi-kisi tadi ya. Nih. Ini belum kisi-kisi, ini masih breakdown materi. Ini dengan kata lain adalah untuk membuat bobot. Agar kenapa dibuat seperti ini? Agar materi yang banyak
mendapatkan jumlah soal yang banyak. Jadi tidak hanya suka-suka kita lebih enak yang ini yang lebih paham ini. Lebih banyak lebih paham materi A ya sudah gitu. Materi A. Nah, di sini contohnya adalah saya ada 2 tujuan nih gitu ya. Mengelompokkan bangun datar dan mengenal sisi bangun datar. Nah, di sini tadi saya bilang kenapa butuh buku adalah untuk melihat ini nih jumlah halaman buku. Ini harus ditanya. Biasanya ada di buku kalau buku pelajaran, kalau kuliah bisa ditanya dosennya. Untuk materi ini menghabiskan waktu berapa lama pelajarannya. Jadinya kalian tulis nih di contoh ya, lihat di sini. Untuk materi ini ada 30 halaman. Jadi dihitung aja kalau bukunya tuh dari halaman berapa sampai berapa sampai halaman berapa. Terusnya dihitung saja. Terusnya yang ini juga. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nih. Menjumlahkan 30 tambah 20, 50. 3 tambah 2, 5. Sorry. Kalau sudah adalah buat rasionya. Yang paling gampang adalah ini aja 50 bagi 5 ya. Jadi kan 1 banding 10. Jadinya 1 10 kali lipat dari ini ya. Istilahnya gitulah 1 banding 10, 10 kali lipat gitu ya. Maksudnya ini nih 10 kalinya. Nah, 10 kalinya ini adanya di sini. Nih. 10 naiknya ke sini. 10 dikali 3, 3-nya ini adalah dari sini. Nih, ya. 10 kali 3 ditambah 30 sama dengan 60. Terus lari ke sini. 10 kali 2 kali jumlah jam pertemuan dalam kurikulum, terusnya ditambah 20. Hasilnya 10 kali 2 tambah 20, 40. Kalau sudah dapat ini 60, 40, ini berarti jadi 100. Nah, jumlah 100 ini taruh di bawah sini nih. Nih, taruh di bawah ya. Nah, sekarang kita cari bobotnya. 60 ya, tulis di sini 60 dibagi 100 tadi jumlah ini dengan ini, 100 dikali 100%. Berarti 60%. Kalau ini 40%. Dengan kata lain bahwa nanti di ujian materi ini jumlahnya adalah 60% dari jumlah keseluruhan item. Kalau materi ini adalah 40% dari jumlah keseluruhan item. Berarti kalau bikin 10 item berarti yang ini soalnya 6, di sini 4 gitu. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Terus selanjutnya pengembangan kisi-kisinya. Tadi ini fungsinya untuk mengembangkan kisi-kisi, ada pedoman penulisan, pedoman perakitan soal, mewakili isi kurikulum singkat, jelas, soal dapat disusun sesuai dengan bentuk soal. Terus komponen kisi-kisinya ada ini, identitas, SKKD, materi pembelajaran, indikator soal, bentuk tes, nomor soal. Terus ada di sini kisi-kisi soal ya. Jadi kalau kalian bikin 15 ya, kan saya minta pilihan ganda 15, esai 5, kisi-kisi dibuat terpisah kayak begini nih. Tuh. Ya. Jadi dipisah. Jadi ini pilihan ganda dulu. Ini C1, C2, C3 ini tergantung dari tujuan yang tertera di silabus gitu. C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 aplikasi, C4 C4 itu analisis, C5 evaluasi, C6 itu kreasi gitu. Ya. Nah, sekarang ini adalah tingkat kesukaran butir. Tingkat kesukaran butir ini tergantung yang buat soal gitu. Terus pertanyaannya kan yang sulit menurut pembuat belum tentu sulit
menurut yang mengisi kan, dan sebaliknya gitu. Justru itu nanti gunanya uji coba. Kalau yang baik adalah jika yang diharapkan pembuat adalah sukar, setelah uji coba itu juga dinilai sukar oleh pembuat tesnya gitu. Nah, ini jumlah persentasenya juga terserah gitu ya, terserah pembuatnya. Tapi biasanya sedang itu lebih banyak dibandingkan mudah dengan sukar gitu. Kalau di sini 30, di sini 20 ya suka-suka aja. Ini biasanya juga tergantung tujuan tes ya, tujuan tes. Karena ini formatif, biasanya formasinya seperti ini. Kalau penempatan, misalnya tes penempatan, semakin ingin mendapatkan orang yang bagus-bagus, maka soal yang sulit ini lebih banyak atau mungkin malah sulit semua kali ya gitu. Jadi ini balik lagi tergantung kita pembuat tes. Atau kalau misalnya kita misalnya suatu saat kalian terlibat di dalam tim pembuatan tes, misalnya tes UMPTN, tes UN dan segala macamnya, itu dapatnya udah dari tim Diknasnya itu, Depdikbudnya, bahwa membuat soalnya harus sekian-sekian informasinya. Nah, kalau sudah tadi bobot yang kita hitung di awal itu 60-40, kita letakkan di sini bobotnya. Jadi kita biar tahu bahwa berapa sih formulasi jumlahnya dari dua dua pokok bahasan ini. Tadi kan di sini bangun datar 60, kisi-kisi 40. Nah, jumlahnya berapa? Dari di sini 60 per 100 kali 10 berarti 6, ini adalah 4. 10 ini adalah jumlah maksimum item yang mau kita buat untuk soal pilihan ganda di contoh ini. Kalau kalian buatnya 15 berarti di sini 15. Dan persentasenya tergantung hasil dari pembobotan. Kalau di sini 55 berarti 55 per 100 kali 15 kalau soal gitu ya. Gitu. Nah, terus cara ininya gimana? Sama 20, kan karena ini 20% kan ya, jadi soal ini harus memuat berapa sih jumlah untuk soal sukar. Di sini kita sudah menetapkan 20%. Berarti buat 20% berarti 20 per 100 ya kali 10. Jadi jatuhnya adalah 2. 50%, 50 per 100 kali 10 berarti 5 dan seterusnya ya. Jadi ini 2, ini 5, ini 3, 10 gitu. Terus peletakannya di mana? Ya ini terserah gitu. Terserah kita aja. Balik lagi penetapannya adalah sesuai dengan tujuan yang ada. Kalau tujuannya adalah hanya untuk memahami berarti C2. Tapi kalau kita mau meletakkan di C1, boleh C1, kita mau buat 2 nih, C1, C2. Yang jelas nggak boleh adalah di tujuannya tertulis C2, tapi kita mengukurnya C3, itu nggak boleh. Ya, jadi batas maksimumnya sesuai dengan tujuannya. Terus selanjutnya juga gitu, kalau yang esai, kan di sini esai mintanya 5 gitu ya. Sama bobotnya 60%, di sini 20%, jadi 20 per 100 kali 5. Hitungannya adalah 1. Ini 50%, 50 per 100 kali 5, 3 dibulatkan gitu ya. Dan ini juga 30 per 100 kali 5, sini 1. Jadi sininya hasilnya 5 ya. Kalau ke sampingnya sama 60, persentasenya 60 per 100 kali 5 berarti 3. Jadi untuk materi ini jumlahnya harus 3, materi ini jumlahnya harus 2. Dan persentasenya untuk tingkat kesukaran yang sukar itu 1, sedang 3, mudah 1. Kalau sudah, ini baru dimasukkan ke kisi-kisi gabungan dari keduanya ya. Kalau tadi kan kisi-kisi per bentuk tesnya. Nah, sekarang masuk di sini. Di sini masukin standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, dan indikator. Ingat,
Untuk membuat indikator, satu indikator hanya boleh mengukur satu hal. Nah, karena hanya mengukur satu hal, berarti di dalam sini tidak boleh ada indikasinya ya. Salah satunya tidak boleh ada kata dan atau dan serta atau gitu ya, nggak boleh. Jadi misalnya gini, mengelompokkan bangun datar bersisi 3 dan bersisi 4 itu tidak bisa. Kenapa? Karena implikasinya saat kita di indikatornya mengukur dua hal, maka di pertanyaannya harus ada mengukur dua hal. Tapi efeknya jika di satu pertanyaan ada dua hal yang ditanyakan, kita nggak tahu dia menjawab yang mana. Karena biasanya orang hanya menjawab satu aja. Ya, misalnya kayak kita nanya temen aja, eh rumah lu di mana? Bagi sama nomor teleponnya dong sekalian. Mungkin kita jawab hanya salah satunya aja. Misal kita bilang UK gitu, udah selesai nomor teleponnya yang nggak dikasih. Jadi untuk memastikan kedua pertanyaan dijawab, maka indikator harus dipisah. Jadi satu indikator hanya ukur satu hal. Nah, kalau item membuat pilot kalau tester standar ya, bahwa satu indikator ini satu instrumen kalau kita butuhnya 15, maka kita membuatnya adalah 3 sampai 5 kali yang dibutuhkan gitu. Berarti membuatnya 45 sampai berapa itu? 15 kali 5 ya, banyak lah ya, 75 ya. Berapa dah tahu. Salah. Nah, kalau di sini kalian nggak usah repot-repot lah, tetap aja 15 pilihan ganda, 5 esai. Nah, bedanya dengan yang ini, nah di sini itu belum ada nomornya. Kalau di sini ada nomornya. Ya. Jadi biar nggak bingung nih C2 ini jadi nomor 1. Ini yang mana ya? Mengelompokkan bangun datar. Makanya kalau saya nih biasanya udah langsung saya nomorin nih kecil di sini. Oh ini dari nomor 1, ini misalnya nomor 2 gitu. Dari sini nomor 3. Atau misal pilihan ganda kan akan berurut ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelas untuk menata soal itu dia harus fair, menganut prinsip fair. Dengan kata lain, kalian harus meletakkan soal paling mudah, diurut ya, meletakkan soal dari mudah sampai ke sukar. Jadi menatanya tidak berdasarkan kelompok kelompok apa nih namanya ini materi, tapi dari tingkat kesukaran. Berarti dari sini dulu nih misalnya satu, sorry. Jadi karena ini berdasarkan kesukaran kan pilihan ganda nggak dicampur ya sama esai. Esai kan biasanya ada subbagiannya tersendiri. Berarti contohnya gini nih, ini nomor 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5, kalau di sini ada 3 kan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi dari mudah ke sukar. Pun yang ini harus dirunut dari nomor dari yang tingkat kesukaran yang mudah ke sukar. Berarti dari sini ini jadi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu nanti terserah kalian lah ya. Prinsipnya adalah dari mudah ke sukar. Nah, nanti nomor-nomor itu masukin ke sini. Nih. Hingga dihitung bener nggak nih jumlah seluruhnya 15. Ini 4, ini 5, ini 3, ini 3. Sini C1-nya 2, ini 7, ini 6, jumlahnya 15 gitu. Ini kisi-kisinya gitu. Kisi-kisi penulisan soal. Ini sebenarnya hanya ini aja sih, apa namanya? Informasi tambahan. Jadi kalau misalnya kalian kerja bareng, nih kan kalian nanti kerja bareng nih, berbagi. Nah ini di sini biar semua orang bisa melihat materinya apa gitu. Secara keseluruhan nomor urutnya berapa, nomor soalnya berapa, dan yang ini. Nah pakai ini bentuk PG. Pakai kartu ini biar setiap orang membuat soal sesuai dengan yang ditulis di sini rumusan butir soal. Jadi kalau misalnya pilihan ganda misalnya matematika
penjumlahannya 2 digit ya, semuanya itu soal yang dibuat walaupun beda-beda orang itu 2 digit. Nah, pastikan dalam membuat opsi jawaban tidak mudah ditebak gitu. Jadi ada yang namanya distraktor gitu ya. Distraktor itu adalah pengecoh. Jadi kadang soal terlihat mudah atau sukar bukan karena pertanyaannya ya, soal pilihan ganda, tapi karena ini pilihan jawabannya. Mau soal sesulit apapun tapi jawabannya gampang dibedain, yang mana yang benar mana yang salah, itu akan jadi mudah dan sebagainya. Soal yang terkesan itemnya mudah tapi opsinya itu bagus banget hingga tidak bisa dibedakan mana yang sulit mana yang benar mana yang salah, itu akan menjadi sulit gitu. Nanti untuk penulisannya ada materi tersendiri gitu, penulisan soal tes gitu. Ini gambaran permulaannya saja gitu. Demikian teman-teman untuk materi kali ini semoga dapat dipahami. Jadi intinya yang perlu kalian siapkan untuk membuat apa tadi? Jadi balik bentar. Untuk membuat tes prestasi ini adalah satu, harus cari apa tadi materinya. Udah jadi nggak konsen ya karena belakangnya ada mie ayam. Cari materinya. Kedua, cari silabusnya. Untuk tugas ini bebas gitu. Kalian bisa mata pelajaran SD, SMP, SMA, kuliah ataupun pelatihan. Pokok bahasan yang diukur minimal 1 pokok bahasan gitu ya. Walaupun nanti ada sub-sub pokok bahasannya. Kalau ada sub-sub pokok bahasannya berarti nanti tetap pakai pembobotan penghitungannya. Gitu teman-teman, nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya terkait bagaimana cara menuliskan bagaimana menuliskan tes prestasi. Gitu aja teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan ya. Tanyakan kemana? Bisa tanyakan ke abang mie ayam belakang saya. Gitu. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.